sebagai makmum. Makmum di dalam ayat Al-Quran menurut beberapa tafsir bukan hanya dari segi bangunan, tetapi dari segi hidup masjid dari sisi keagamaan. Oleh karena itu perlu saya informasikan bahwa di masjid kita ini Pak ada pembawa hikmah di sini. Setiap malam pada maghrib kita belajar mengaji ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid. Ada beberapa anak kita yang mengaji di sini, bahkan dari luar juga alhamdulillah datang untuk mengaji di sini masjid. Dan tentunya jejak pendidikan orang tua sekalian perlu informasi bahwa jejak pendidikan yang kami lakukan di masjid ini yaitu setiap malam pada maghrib setelah selesai maghrib kecuali malam Jumat. Nah, jadi kecuali malam Jumat jejak pendidikannya mulai dari Iqra, setelah lulus dari Iqra kami tes, kemudian kami persiapkan untuk melangkah ke tajwid, mempelajari hukum tajwid. Setelah itu baru melangkah ke kitab Al-Barazanji. Setelah melangkah ke kitab Al-Barazanji baru melangkah ke kitab Safinatun Najah. Setelah melangkah ke Safinatun Najah melangkah lagi ke ilmu Nahwu Shoroh, kemudian mata dunia, salah dunia dan Fathul Bari. Bahkan mudah-mudahan bisa sampai ada yang Fathul Mu'min yang aman di masjid kita ini. Alhamdulillah dengan berkah yang selama ini doa orang tua sekalian, anak-anak kita sudah ada yang sampai ke level Barasanji. Jadi sudah ada yang Alhamdulillah 3 jauh dari sana, dari Malaysia sampai ke Mali. Ya Alhamdulillah ini berkahnya orang tua sekalian dan doanya orang tua sekalian. Dan saya informasikan Kemelu Imam Haji anak-anak TAE yang kedua ada kerjasama antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua. Jadi di sini mohon maaf sekali kalau masuk di sini mengaji tetap melalui Iqra karena tes dulu baru maju ke hadis. Kalau bagus bacaannya, pendidikan grupnya, panjang pendeknya baru berangkat ke hadis. Kemudian selanjutnya orang tua aku yang mengaji di sini yaitu kerjasama dengan anak. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian selanjutnya kalau malam Jumat ini perlu saya informasikan, malam Jumat alhamdulillah ini di masjid kita rutina membaca kitab Al-Barazanji habis maghrib sampai selesai isya. Dan tentunya saya sangat berterima kasih karena ada support dari orang tua, ada dukungan dari orang tua. Biasanya Pak, Bapak Ibu kami pondok pesantren kalau sudah Barazanji itu makan pisang. Gunanya apa? Mudah-mudahan tambah KKI. Pisang yang dimakan oleh anak sudah di Barazanji, mudah-mudahan masalah itu bisa menjadi anak soleh dan soleha. Siapa orang tua yang tidak mau menjadi anak soleh dan soleha? Apalagi sekarang Bapak Ibu, orang tua sekalian, anak-anak sekarang karena faktor penggunaan HP banyak anak-anak yang sudah lupai memahami melewat biasanya orang tua. Jadi kita ajari di sini dan juga yang terakhir kami juga sisihkan pengajaran yaitu berbicara masalah aqidatul awam. Yang kami ajarkan yaitu Asmaul Husna. Jadi kalau anak-anak kami nyanyi di rumahnya yaitu Allah wujud idam baqa mukhalafatul awadisi, itu yang kami ajarkan di sini. Alhamdulillah sudah hafal semuanya, ada yang sudah hafal karena saya wajibkan bawa pulpen dan tulisan. Ini saja sekedar informasi dari jamaah sekalian, orang tua sekalian bahwa saya bersyukur diberikan ruang di masjid ini untuk mengalirkan keilmuan saya yang saya dapatkan selama 7 tahun di pondok pesantren Salafiyah Parapte. Sekian ini yang bisa saya sampaikan dan tentunya sekedar informasi dari kita semua ini yang bisa saya informasikan. Alhamdulillah yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian orang tua sekalian. Tentunya kemarin saya sudah mengundang beberapa tokoh termasuk KUA, bahkan saya sampai kata dengan mengirim SMS
yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu Ketua Yayasan Pedaka Nurdin SAG SHM Sosni Kandidat Ketua, dan juga beberapa rombongan teman-teman kandidat Ketua dari jauh di sana, Makassar. Kami doakan mudah-mudahan semua rombongan, khususnya kepada beliau, diberikan kesehatan, umur yang panjang selama perjalanan sampai ke Makassar, dan terus diberikan kekuatan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kami hormati juga asatidz, pembina asrama pondok pesantren TNI Ali Ihsan Kanan, dan juga para santri-santri. Sengaja beberapa momen kami selalu hadirkan santri di implementasi IKN. Mudah-mudahan barakahnya juga anak-anak tidak sampai SMP SD saja, tetapi mampu dilanjutkan di perguruan pondok pesantren yang ada di Sulawesi ini. Jadi sebagai motivasi bagi kita semua juga. Tentunya yang kami muliakan dan kami hormati pembawa hikmah pada kesempatan kali ini jauh juga. Kalau saya tidak salah, mohon maaf Ustaz, Al-Qadani ini berarti menunjukkan bahwa beliau ya orang Kadan, jauh sekali di sana. Dan tentunya mohon maaf Ustaz, keliru saya nanti kalau saya keliru. Saya pernah melakukan studi banding di kampungnya beliau, dan mohon maaf kalau saya keliru. Dapurnya di sana itu berada di depan. Ya kalau saya tidak salah, karena itu yang satu rumah. Kenapa saya tanyakan? Karena kami terbuka apa yang dimasak oleh tuan rumah itu, dan kami sebutkan terhadap hak kita. Mohon maaf Ustaz kalau saya keliru, mohon dikeliru nanti. Jadi setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda. Terima kasih Ustaz, selamat datang di masjid ini. Tentunya kami mengharap doa berkah dari Ustaz. Mudah-mudahan kejayaan Islam atau simbol Islam peradaban akan lahir di masjid kita ini. Tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya orang tuaku, karena takutnya saya salah, dan takutnya saya posisinya bukan lagi sebagai MC, tetapi absen. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Oleh karena itu saya informasikan bahwa susunan acara kita pada kesempatan ini, yang pertama pembacaan zikir maulid oleh beserta dengan tim Ma'awis. Kemudian selanjutnya yaitu kita melangkah ke sambutan-sambutan, yang tentunya ada beberapa sambutan, termasuk di dalamnya yang dibawakan oleh Ketua Yayasan Pedaka Ustaz Nurdin SAG SHM Sosni, dan selanjutnya akan puncak pada kesempatan ini yakni hikmah Maulid Rasulullah SAW, dan yang terakhir pembacaan doa. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya harap kepada orang tuaku, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mohon untuk diam kalau kita membacakan zikir, karena mudah-mudahan berkahnya zikir kita bukan saja tidur yang kita bawa pulang, bukan saja sokok, tetapi barakahnya kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon untuk apabila ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tamu undangan yang hadir saya tidak bisa sebutkan, dan tentunya kita melangkah ke zikir Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustaz dan juga para santri diharap mendukung kekompakannya, karena kompak itu lebih tidak daripada sesungguhnya. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والشهداء والخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وستة المتممين، وخصوصا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى
Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka zaina Alhamdulillah, dalam kehidupannya, masya
dan pasti kita tidak akan pernah mampu memenuhi Allah. Mulai tahun dari itu sampai kita kembali, bahkan hidup itu sendiri adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya, jarang-jarang sudah masak. Begitu masuk ke masak, keluarnya, masuk ke orangnya, masuk ke kamarnya, akan timbul seperti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang berbicara yang baik tidak bisa. Kenapa? Allah sudah cakup kenikmatan yang ada pada manusia. Ada orang berjalan dengan baik, Tuhan tidak bisa. Kenapa? Allah sudah cakup kenikmatan ini. Oleh karena itu, kita ini alhamdulillah Allah kasih nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah kalau kita ikuti sebelah hari insyaallah selamanya bila dan akhirat. Ada orang kasih. Biasanya kalau orang terang di daerah sini surga orang biasanya orang pakai bahasa Bugis. Nah iya tadi tanya tahu, tanya tahu benar, tanya tahu sejarah. Apa? Saya orang Sukuan. Kau Sukuan, suku Bali, sukunya suku Sumatera. Kalau Sumatera, suku Makassar Utara. Nah, sama. Nah, tapi mana yang kita alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini merupakan bulan yang paling bersejarah. Dalam hitungan bulan Hijriah disebut dengan bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal itu merupakan bulan di mana dilahirkannya satu sosok manusia yang dijadikan sebagai contoh sekaligus teladan. Bukan hanya kepada umat manusia, tetapi bagi umat seluruh rahmatan lil alamin. Makanya untuk kalau hari ini kita mengaku hamba Allah, itu karena kita mengaku. Tapi Allah belum tentu mengakui kita. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengaku tetapi diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya di ayat yang saya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di mana dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang terbaik. Nah, hadirin jamaah sekalian. Oleh karena itu, hikmah maulid kali ini yang pertama bagaimana kita meneladani Rasulullah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita meneladani Rasulullah kalau kita tidak kenal beliau? Ada istilahnya Las
lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Bukan Muhammad, siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Sama orangnya. Namanya siapa? Siti Aminah ibunya. Di mana tinggal?
bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ada sebagian di rumah datang di sini. Alhamdulillah, Bapak Ketua Yayasan telah mewakafkan tanahnya dalam masjid untuk dihidupkan, dimakmurkan. Kalau sudah berjalan, insya Allah, luar biasa pahala. Kalau nanti amalan yang pertama ditanya, bukan kita, bukan zakat, bukan persaudaraan, tapi apa? Yaitu sholat. Allahumma yasir amalu bisa. Bahwa amalan yang pertama ditanya ketika mati nanti itu tentang sholat. Nah, dari bapak apa yang kalau kita sholat berjamaah? Alhamdulillah. Kalau kita sholat berjamaah keluar dari rumah, Bismillah kita waktu kita langkah kaki kanan, salam kepala. Melangkah kaki kiri, ukuran selesai. Berapa kali kita? Alhamdulillah. Saya bertanya, Ustaz, bagaimana selesai motor? Ada lagi itu, satu-satu. Ustaz, bagaimana selesai mobil? Coba. Ya. Kemudian, apa yang ada di dalam ini? Cara kita berdoa pada Tuhan. Insya Allah, bagi kita berdoa kaki dan berdoa. Kenapa? Ada di gimana? Ada di mana diri kita? Tapi coba bandingkan kalau saya sendiri di rumah. Saya katakan rumah. Kalau saya sholat di rumah sendiri, maka takbir Allahu Akbar. Ada sholat saya dalam rumah. Nah, maka saya punya naik. Yang sudah Allah berangkat. Itu itu. Nah, itu yang pertama. Kampung yang kedua apa? Kalau saya sholat sendiri di rumah, biasanya saya lupa rakaat sholat. Ini sudah dua rakaat, tiga rakaat lupa. Kalau sudah yang awal atau penuh. Nah, kalau ada selanjutnya, kalau sholat di rumah sendiri, kebetulan apa tetangga tidak pengertian. Sementara sholat di rumah kita kasih sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sahabat tetangga, tetapi tetangga tidak pengertian. Kenapa? Maka si besar pikirnya di rumahnya sampai terdalam di rumah. Kita sementara sholat, dia tetangga situ dengan pikirnya dalam dia. Lalu
ilahi nas. Masuk dalam Allah. Nah, makanya bagaimana kita ini ayo kita hidupkan dalam berjamaah. Ayo, jangan bangga kalau anak-anak pintar matematika tapi tidak sesuai. Jangan kita bangga kalau anak-anak pintar bahasa Inggris tetapi tidak sesuai. Tetapi kalau anak-anak apa sesuai boleh lagi. Ada itu barang. Memangnya kalau anak-anak pintar bahasa Inggris adalah pakai bahasa Inggris? Ya. Ayo. Memangnya kalau anak-anak pintar bahasa Inggris adalah pakai bahasa Inggris? Ya. Oh my God, kemudian ini daripada yang ada. Kalau anak-anak sholat itu sudah apa? Alhamdulillah. Apalagi dari dari Pak Imam, pada sekarang kita ada tahu lagi ada dua dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu kita doa kita. Alhamdulillah bersyukur kita ini dalam program yang ada. Alhamdulillah.
Tidak ada yang menolak. Bagi rumah ini sangat
Sebaliknya, ibu-ibu wajib juga sayang sama suami, wajib juga taat sama suaminya. Insya Allah, kalau ibu-ibu taat kepada suami, insya Allah barakat datang. Halo, halo, terima kasih. Ada kita resepnya, anak suami kita sentuh. Oke. Mau? Nah, satu. Resepnya, ibu perhatikan matanya suami. Kenapa Ustaz? Di luar sana banyak yang buruk, banyak pakai speaker, banyak yang cantik. Makanya kalau hari ini ibu cantik seperti Maulid, ibu juga kita bawa ke rumah. Jangan kasih 3 hari, 3 malam, 3 malam itu tidak pakai. Baru kelihatan dari mana? Kalau kita betul juga bajunya. Baru 10 tahun juga. Nah, baru kelihatan dari mana sedikit. Apabila suaminya kasih pasal itu sudah kelihatan nih. Apa dia istrinya? Apa dia yang masuk ke pasal itu? Nah, makanya benar seperti kita. Yang kedua, resepnya perhatikan perutnya suaminya. Maksudnya makanannya, minumannya. Kalau suaminya hanya suka kamu dan tempe, masakan itu selalu tempe. Ustaz, bosan nih, pokoknya keren. Kenapa bu? Itu kalau di luar sana bu, kalau yang masuk kita kayak hotel, pagi masuk sudah semua main orang. Selamat pagi. Begitu kita duduk, langsung ditawarkan, Pak, mau minum kopi atau susu? Coba. Kalau ibu bawa juga ke rumah, datang suami kita dari kerja, dari sawah, panas matahari. Apa yang mesti dibawa? Tawarkan juga. Pak, mau minum apa Pak? Susu atau kopi? Ada suami susu no. Bertanya ini apa? Susu apa? Susu. Insya Allah kalau kita yang kita lakukan jaga perut suami akan saya insya Allah tidak akan masih di luar sana. Yang ketiga, resep yang ketiga, perhatikan dan jaga pusat ke bawah. Insya Allah kalau itu kita jaga aman negara. Kalau suami kita mau pergi sawah, mau pergi kantor, tanya nih, Pak, sudah nggak? Atau itu? Insya Allah kalau tiap hari kita sedekah, tidak selingkuh. Kenapa? Loh, itu keluar. Ya. Nah. Coba. Kalau kita mengikuti Rasul Hadijah begitu suaminya dan keluar apa Hadijah, dia ambil basko, dia cuci selama kakinya suaminya. Rasulullah. Tapi yang cuci, yang penting ibu taat kepada suami. Kalau ibu taat kepada suami, harus mengatakan silakan masuk surga dari pintu mana yang terbuka. Termasuk tidak. Ya hari sama sekalian. Oleh karena itu hari ini kita berdoa. Selagi mungkin kita Nabi mengajukan kepada kebaikan dan berdoa. Ayo sebagai berkah ini rumah apa namanya kita dalam kita pun ayo sama kita berdoa. 1, 2, 3. Sallallahu
bahwa pada hari itu semua orang sibuk mempertanggungjawabkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi itu kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia nanti kepada Allah membalas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu keburukan yang pernah kita lakukan di dunia Allah akan segala-galanya. Makanya pengadilan yang segala-galanya adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang di dunia ini banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan ini. Tetapi pengadilan Allah senantiasa mengintervensi. Dalam keadaan seperti itu, semua orang telah, semua orang butuhkan pertolongan. Hanya ada dua yang mampu memberikan pertolongan. Siapa? Satu, bisyafaat Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran mendapat bisyafaat Al-Quran. Yang kedua, bisyafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa berselawat kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba bayangkan Rasul. Begitu detik-detik terakhirnya, ketika Nabi ingin jauh jalannya, apa yang Rasul? Kata malaikat Jibril, kata malaikat Mikail, kata malaikat Israil, tiga malaikat datang. Apa kata Rasul? Jibril, apa maksud kedatanganmu? Kata Jibril, saya akan di sini untuk apa? Dan dapatkan perintah dari Allah untuk segera menjawab malaikat Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Malaikat Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, saya siap bicara tentang bagaimana umatku. Bagaimana umatku, wahai Jibril? Apa kata Jibril? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan pernah masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu jauh lebih dulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul tidak akan menjadi siapa karena dia telah Rasulullah banyak sampai kata waktu nanti. Dan cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya habis begini ada doa, tapi doa saya percayakan kepada salah satu guru saya, nanti doa itu pula atau seterusnya. Ya, itu tadi hikmah untuk Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan berkahnya kita bisa mengambil hikmah, kemudian beliau memberikan kesehatan pada tubuh selama sampai bulan. Oleh karena itu kita berangkat ke atas selanjutnya sebelum masuk ke doa yang dipimpin langsung oleh ketua yayasan keluarga kita. Terlebih dahulu kita mendengarkan persembahan selawat dari adik-adik pondok pesantren CCI Al-Ihsan. Nah, dengan ini dipersilakan. Terima kasih Tuhan kami, 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 cucu, ponakan, satu untuk dan satu keluarga sekalian yang hadir di Masjid Nurul Fasad dalam semangat menafsirasi semangat cinta kita kepada manusia sebagai manusia paling mulia di bumi ini, bukan hanya di dunia, dan kemudian di akhirat dia mulia dan dia menjadi syafaat bagi orang-orang mukmin dengan muslim dan muslimah di dunia.
Karena itu mari kita berdoa semua kepada Rasulullah, sedikit-sedikit umat Rasulullah adalah manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kalimat itu terino mana ia tahu dari Allah Ta'ala. Nah, umat berkata, utenil kalau kalian nak orang orang hari ulama itu kata Nabi adalah orang yang tidak berdoa. Mengapa? Karena bangsa ini punya kemampuan. Bila hanya dari Nuh dan Nabi, maka aku berdoa selesaikan masalah apa dengan dua. Selesaikan masalah dengan duitku, selesaikan masalah dengan saudaraku, selesaikan masalah dengan pemilik saudaraku. Padahal itu tidak akan maka disuruh bersikir kepada Allah wala quwwata illa billah. Boleh pakai itu ada doa dan kecuali dari izin Allah. Maka semangat kita berdoa mudah-mudahan saya tidak tahu berjadi anak saya dan doa diterima oleh Allah. Makanya kami doa bersama. Pertama, niat kita berdoa adalah kita diri semua kesehatan oleh Allah. Dia berdoa tiap hari tiap Rabu ini. Yang kedua kita mudah-mudahan kita dimakan oleh Allah dan keberkahannya pada berdoa. Yang ketiga, dan kita berdoa adalah semua yang dalam seluruh bangsa terus diberikan Allah kesehatan. Yang sakit saya sembuhkan Allah yang berdoa kita pada hari ini. Yang sudah kuat utama yang kawal yang didoakan kepada Allah yang asal doa kita. Terakhir, kita berdoa hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua keridhaan yang kita ada asal di dunia dan asal di akhirat. Kalau khusus mudah-mudahan 2023 tahun ini kita bersama berencana berkoordinasi bersama sampai berikutnya mudah-mudahan dapat doa. Mungkin kawan hari ini berkata sebuah kemudian itu sudah berpikir ke sana. Kalau sudah berpikir apa yang nanti kalau Allah menerima kita itu para pemuda saya itu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Rahmat. Assalamualaikum ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ila kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi ma shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin ma lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibu ay yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama sallallahu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama sallallahu alaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Malik, ya Malikul Aziz, Jabbarul Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahdina rizqan wasi'an alam thayyiban nabiyan mubarakan ya arhamar rahimin ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma ahdina binuril Qur'an wa binuri Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahdina al-hasanah fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadina 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, telah pula rangkaian kita pada pagi hari ini, dan tentunya saya secara pribadi mewakili semuanya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang bersyukur sekali bahwa pada hari ini banyak kegiatan, banyak persamaan, dan juga masih dalam tahap terus semuanya panen, tetapi karena semangat mencintai Nabi Muhammad SAW kita berkumpul pada pagi hari ini. Tentunya tidak bisa saya sampaikan yang dalam beberapa yang nanti silakan merapat di berbagai terus